Di mana lagi nih, Kak? Alhamdulillah hari ini kita ada di Rumah Baca Rauda Nabawi di lingkungan Sesebia ya, di lingkungan Sesebia. Kita bersama dengan dua foundernya Rumah Baca Rauda Nabawi. Kita akan diskusi, bincang-bincang dengan Rauda Nabawi, dengan teman-teman foundernya ini, apa sih aktivitas Rauda Nabawi hari ini. Terus kami juga dari perpustakaan saat ini kan menggagas sebuah aksi inovasi ya, aksi perubahan dengan nama Macanga. Nah, Macanga ini dari dalam bahasa Mamuju hebat dan luar biasa. Tapi dia akronim sebenarnya dari Mamuju cerdas, cakap dan gemilang dengan aksara. Yang setelah beberapa pertemuan, alhamdulillah Rumah Baca Rauda Nabawi ini adalah salah satu entitas yang kemudian memberi support dan membersamai kami untuk mendorong program Macanga ini bisa sukses, karena kita bergerak untuk Mamuju secara umum ya. Salah satunya aktivitas ya mendorong juga mensupporting aktivitas-aktivitas dari Rauda Nabawi. Seperti itu Kak Safri. Kita ada di Rumah Baca Rauda Nabawi dengan lemper banyak lagi. Ini jadi satu kelebihan. Silakan Pak, silakan. Iya. Saya cuma mau bilang di Mangkam Bang Stuli ini. Sambil cerita kadonya. Sambil cerita sambil dinikmati. Oke. Jadi Ibu Hadra, Ibu Astri ini adalah dua foundernya ya. Adalah tangan apa ya? Beliau ini adalah founder atau apa istilahnya. Beliau yang kemudian menghadirkan Rauda Nabawi di sini. Mungkin kalau kita bisa bertanya sama Bu Astri dan Bu Hadra ini, kira-kira apa sih yang memotivasi awal nih sampai teman-teman ini memilih untuk kemudian mendirikan rumah baca nih, di saat misalnya orang merasa hal-hal seperti ini tidak penting gitu. Pasti saya yakin bisa jadi mungkin ada yang memandang apa yang ibu-ibu lakukan ini ya memandang sebelah mata. Apaan sih ini, bikin apa sih ini yang seperti ini ya. Ini mungkin perlu kita share ya. Mudah-mudahan apa yang ibu-ibu teman-teman share ini bisa memotivasi teman-teman lainnya di tempat-tempat lain, sehingga bisa menghadirkan Rauda Nabawi baru di Kabupaten Mamuju. Gimana nih? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung lagi. Iya. Kita tidak bosan datang ke sini Bu ya. Dan kami sangat senang didatangi. Safri tidak bosan Bu karena panadanya, lempernya dengan dia. Untuk ke tempat kami itu harus punya effort dan kemauan tinggi. Karena mau ke arah Makassar bukan, mau ke arah Kaluku bukan. Jadi dia memang harus ke sini. Jadi kalau ada yang datang ke sini betul-betul orang niat. Disengaja Pi. Sengaja. Iya, enggak sengaja bilang mau perjalanan kemana begitu enggak. Jadi saya pikir siapapun yang berniat berkunjung saya terima kasih banyak. Rauda Nabawi pasti sudah saya sering banyak cerita bahwa pasti mimpi-mimpi yang maksudnya tempat untuk anak-anak lah di kayak tempat kami ini tempat bermain, karena di sini kalau sekolah kayak TK juga ada, tapi maksudnya tidak seperti kayak di kota. Tempat-tempat destinasi ini juga kayak jauh begitu, jadi jadi saya pikir saya pengen punya tempat untuk anak-anak itu bahagia. Luar biasa ya. Itu Rumah bahagia. Intinya itu awalnya. Mereka bisa saling kenal dengan teman-temannya yang di kampung ini, yang awalnya mereka cuma main-main di sungai atau dia bantu orang tuanya di kebun. Paling tidak dia punya satu hari itu ya cuma 2 jam lah untuk bisa happy dengan dunianya, dunia anak-anak. Biar tidak main HP terus juga. Tidak main HP juga. Kalau HP kayaknya di sini belum. Alhamdulillah ya. Gawai HP itu belum menjadi tantangan ya. Ada sih, tapi mungkin
faktor ini beli kit datanya itu yang terbatas. Oh, Yang iya, terbatas iya, iya. begitu. Beberapa orang mungkin yang ini. Nggak ada wifi gratis. Iya, akses wifi gratis. Bawa ke di sini. perpustakaan. Ya, insya Ya, Allah. ya, ya, ya. Oh ya, itu nanti kita bahas Jadi saya pengen punya rumah bahagia lah ceritanya. Saya ndak awalnya itu tidak bilang mereka harus jadi penulis, harus jadi ini, harus jadi itu, ndak. Ya mereka punya waktu 2 jam menjadi anak-anak. Iya. Mereka punya waktu untuk berinteraksi tapi terdidik, maksudnya dengan buku lah begitu. Saya perkenalkan buku itu aja awalnya. Luar biasa ya, itu niatnya. awalnya. Terima kasih juga Pak, semua supportnya. Iya. Ini jadi memang semangatnya ini Kak Safria dibangun dari semangat untuk memberikan ruang yang representatif untuk anak gitu, yang ya, ibarat kata begini, tempat ini, rumah baca ini menjadi rumah bahagia, tempat yang ramah anak gitu. Kita ada representasi anak di semua masa, maksudnya. Jadi mungkin di masanya Kak Astri, di masanya Kak siapa? Hadra ini ada kenyamanan yang dirasa saat menjadi anak-anak pada waktu itu. Begitu juga itu yang kemudian mau dihadirkan di sini. Ini luar biasa menurut saya. Bagaimana menurut Kak Safri ini? Apa? Iya Kak, apalagi yang gagas ini ibu-ibu kan, biasa itu kalau yang gagas komunitas kan biasanya Anak muda. Iya, ya muda yang masih ini dianggap energi apa tuh. Wah, Ini tunggu justru dulu. sebaliknya gitu. Ibu-ibu muda loh. Iya, iya Anda maksudnya kata. Pelanggaran. Iya. Benya, tolong dibatasi untuk Kak Tidak. Safri ya. Tolong disingkirkan tuh. Itu kan menunjukkan betul-betul ini diperjuangkan begitu. Ini diperjuangkan dan Dan hal seperti ini sangat pantas untuk diperjuangkan. benar Kak. Termasuk yang di depan kita ini. Silakan perjuangkan. Silakan diperjuangkan bilang di depan. Oke, saya lanjut mungkin ya. Itu ya, dimulai dari semangat untuk memberikan rumah. Terus apakah dalam proses pembentukannya atau memobilisasi anak-anak muda yang mau terlibat ini, ada tantangan nih di awalnya. Terus seperti apa langkah-langkah yang kemudian dilakukan untuk bisa sampai berdiri nih satu Roda Nabawi, baru kemudian kita akan bercerita tentang apa sih aktivitas-aktivitasnya kemudian gitu. Seperti apa tantangannya? Karena saya yakin di kota saja itu akan banyak tantangan ketika teman-teman mendirikan komunitas seperti ini. Apalagi kita ini sedikit jauh ya dari kota ya. Gimana Bu Tabe? Kalau tantangan luar biasa. Cuma karena begini, kalau sekolah anak-anak akan pasti terpaksa sekolah, walaupun mungkin dia lagi tidak mau sekolah, dia terpaksa karena ini di tempat mengaji, ya mengaji juga akan dipaksa dengan orang tua. Bagaimana dengan perpustakaan? Itu saya awalnya yang bikin ini. Bagaimana dengan perpustakaan? Apa yang mereka mau dapat di sini? Siapa yang paksa mereka? Jadi awalnya saya datangi orang tuanya satu-satu. Saya sambil mendata terus berinteraksi langsung dengan orang tua mereka, bahwa saya memperkenalkan bahwa tempat ini apa kegiatannya. Door to door ya? Door to door. Wow. Door to door awal. Iya. Luar biasa. Ya. Yang saya lakukan itu sekalian saya mendata berapa jumlah anak yang ada di situ, saya minta izin langsung dan saya bikinkan grup tapi messenger, karena kan kita di sini terbatas tentang data. Ya, jadi messenger kita masukkan grup. Jadi setiap hari Minggu itu orang tua yang ini Datang bawa anaknya. tidak, maksudnya mengingatkan anaknya karena Bahwa kita ada. ya. Iya, Jadi luar- setiap hari Minggu orang tua itu yang mengingatkan anaknya, atau bahkan mereka dengan sengaja tidak membawa ke kebun dalam waktu 2 jam itu. Karena alhamdulillah. saya kan langsung sama mereka. Oh, saya, jadi aktivitas rutinnya Iya. ini yang 2 jam setiap pekan itu Iya. di Ahad itu Jadi ya. anak-anak itu effortnya mereka karena mungkin didukung sama orang, kan sebenarnya apapun yang dilakukan sama anak-anak itu kan pasti harus dukungan orang tua. Betul. Apalagi anak-anak kan, kalau remaja kan mereka sudah bisa menentukan. Kalau anak-anak walaupun mereka mau pasti orang tua ayo ke kebun, ayo ini itu. Tapi alhamdulillahnya door to door itu banyak manfaatnya. Ya.
Iya. Dengan berjalannya waktu mereka juga sudah paham apa Iya, tuh, paham. apa sih paham. perpustakaan itu. Iya, iya, iya. Nah, kita jelaskan perpustakaan itu tempat kita apa namanya belajar membaca kayak di sekolah Ji. Kan? Iya. Ya alhamdulillah ya orang tuanya Bahkan responnya mungkin anak-anak mereka. kecil itu mereka yang apa ya, mengingat dan memaksa orang tuanya untuk hari Minggu itu harus ke sini. Bahkan saat dia ini. sendiri biasa yang sudah bisa menulis di Messenger dia sendiri yang bertanya Oh, Kak, subhanallah. atau ibu Heeh. apakah hari Minggu ini sudah Ada lagi? ada lagi. Iya. Waktu sakit saya diliburkan. Iya, diliburkan Tidak berhenti bertanya. 2 minggu kan? Iya. Iya, 2 minggu. Iya. sekitar 2 minggu. Tapi ini hidup lagi kan? Iya. Alhamdulillah. Terkait ini, apakah ada volunteer relawan-relawan atau teman-teman lain yang kemudian ikut juga terlibat nih? Gimana cara mengajak nih? Ini kan dari sisi kepengurusan ada berapa orang sih yang aktif di 5 ya? 5 orang. Oh, ada 5 ya. Kalau masalah tentang mengajar di pelosok itu gagasan saya tuh begini. Saya mau anak muda terlibat tapi saya tidak jemput mereka. Makanya saya lempar ke medsos. Iya, tunggu dulu. Itu satu program ya, Ya, yang itu. kan saya Tunggu dulu, ini kan 5 lima. yang terlibat. terlibat. Tapi ada upaya regenerasi nantinya, maksud saya Iya. kan ya, upaya-upaya mungkin ada perekrutan Iya. ke depannya. Terus di sisi lain ini setelah terbentuk tadi ya, anak-anak diajak apa nih inovasi-inovasi yang kemudian dikembangkan. Mungkin itu salah satunya Iya. yang tadi coba dijelaskan ya. Sekedar info teman-teman, Rumah Baca Rauda Nabawi ini lagi mengembangkan satu model program namanya mengajar di pelosok ya. Iya, Nah, sehari itu mengajar seperti di apa tuh? Bisa diceritakan? Karena effort anak-anak sudah tinggi, hampir semua anak-anak di sini bergabung. Jadi saya pikir ada inovasi. Tapi saya tidak mau bilang saya panggil remaja atau orang yang berkapasitas untuk panggil mereka, jemput mereka, hubungi mereka. Saya enggak ini. Saya pikir kayaknya enggak efisien kalau begitu. Jadi saya itu hari sampaikan ke Anissa. Saya bilang saya mau model yang mereka yang maksudnya dilempar ke media sosial dan bagaimana responnya. Karena siapapun yang merespon itu bahwa mereka punya sama seperti kita, misi kita, visi misi kita sama. Karena kalau misalnya kita yang arahkan, kita yang jemput, kita yang itu mungkin kita yang lelah. Kita yang akan lelah. Nanti kita kehabisan energi untuk itu kan. Kehabisan energi menunggu mereka tuh. Saya tidak remehkan, tapi susah mengajak orang untuk ini yang tidak bercerita tentang budget ya. Money. Ya, karena ini kan betul-betul ini karena kalau orang aktivitas yang, charity ya, dia betul charity. serupa aktivitas sosial ya. Kita kan masih di ini charity. Saya pikir orang yang punya kapasitas begitu ilmu, kalau saya datang belum tentu dia ya begitulah. Saya enggak usah menjelaskan. Jadi saya masih sungkan untuk memanggil begitu. Jadi lempar ke media sosial. Sebenarnya saya antara 50-50. Iya, bilang ada yang respon, ada yang bagaimana. 50-50, 70-30. Maksudnya apakah ada yang respon, siapa yang mau datang ke sini? Ada jin yang mau. Ada yang mau. Akhirnya, ternyata alhamdulillah setelah 2 minggu 13 yang ini. Responnya sangat positif ya. Dan yang datang juga luar biasa. Dan perpustakaan juga respon ya. Ya, merespon juga. Ya, dan alhamdulillah. Macanga. Jadi kita support. Karena ada program Macanga, jadi saya juga harus Macanga juga. Pokoknya Rauda enggak mau, Rauda juga harus Macanga. Jadi saya bilang kita harus kejar ini. Kalau kita mau di warisannya Perpusip Kabupaten Mamuju, kita harus berlari mengejar ini. Iya, biar kita satu barisan. Ya, jadi sebenarnya dalam konteks kami perpustakaannya berpemerintahan, semua aktivitas seperti ini menjadi supporting system untuk kami. Ini yang diuntungkan kami pemerintah, bahwa ada yang mau bergerak secara ikhlas untuk itu luar biasa. Satu. Yang kedua, dari kami sempat diskusi ya dengan Ibu Striani terkait apa yang akan dilakukan. Jadi sedikit banyaknya kami berusaha supporting apa yang kita bisa supporting. Ya, mungkin kedepannya kalau perlu kita sekali 2 kali hadiri itu program mengajarnya, kita hadiri. Kalau perlu mungkin
yang sertifikat itu kita serahkan secara resmi pada saat kita bikinkan. Insya Allah kita support itu, Macanga siap mensupport semua aktivitas positif ya. Terus ini binaannya anak SD juga ada ya? Atau TK saja atau ada yang SD yang dibina? Campur Pak, mulai dari dia yang belum sekolah sampai Iya, yang karena setahu saya, kenapa saya tanya ini Kak Safri ya, seingat saya Rumah Baca Rauda Nabawi ini tidak sekedar beraktivitas di perpustakaannya, tapi juga kemarin sempat menginisiasi pendataan anak-anak yang sekolah, bahkan anak-anak yang tidak sekolah di wilayah sini. Dan kalau saya tidak salah ingat ada sekitar 3 anak-anak yang dikembalikan ke sekolah oleh Rumah Baca Rauda. Coba bisa diceritakan, Kak. Ya, ceritakan. Ya, kemarin ada 3 yang bersaudara yang putus sekolah kemarin tahun lalu ya Pak ya. Ya, tahun lalu. Iya. Ya, alhamdulillah yang satunya sudah masuk SMP di Alheria. Oh, sudah SMP, alhamdulillah. Iya. Iya. Yang satunya yang SD kelas berapa itu? Kelas 5 yang laki-lakinya, satu yang kelas 2. Alhamdulillah masih bersekolah sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Itu jadi beyond expectation ya. Ketika kita biasa melihat rumah baca hanya bergerak di tempat, ini betul-betul aktivitasnya menjadi hikmat bagi berhikmat, betul-betul membawa energi positif bagi yang lain. Ya, membumi ini yang kita syukuri. Dan insya Allah Rauda Nabawi ini siap ya untuk ditempati belajar teman-teman yang kemudian baru mau menginisiasi TBM baru ya, siap ya. Siap, Ya, insya Allah. ya, dia bisa menjadi tempat untuk mentor untuk yang lain. Tadi kenapa juga saya bertanya apakah ada SD yang kita bina, anak-anak SD, karena kami ini kan tanggal 16 ya, insya Allah kita mau adakan lomba bertutur ya, lomba bertutur. Siapa tahu ada anak binaannya, boleh kita bina memang mulai dari sekarang untuk kemudian diikutkan nanti. Ya, itu lomba bercerita. Kelas 4, 5 lah, kalau yang ada yang kelas 4 atau 5 atau kelas 3 juga kalau ada yang expo boleh kita. nanti insya Allah kita ini. Pokoknya poinnya ya dilatih dari sekarang. Poinnya ada dulu anak yang ikut. Tidak penting seperti apa, tapi ada dulu itu. Dia juga bisa ikut. Ada ibarat kata begini. Keberanian. Ya, Rauda Nabawi selalu menelurkan sesuatu gitu yang baru anak-anak itu. Dia jadi katalisator juga. Ya, katalisator ya, mempercepat reaksi ya. Oke, apalagi ya, lemper juga boleh silakan Pak. Karena dingin nih juga. Iya betul. Jadi dari sinilah kita belajar mungkin Kak tuh realitas konkretnya itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ini mungkin bisa jadi epicentrumnya itu karena bukan soal bagaimana kita dilihat di media sosial begitu. Komunitas-komunitas berlomba-lomba untuk bikin kegiatan yang bisa diakses di media sosial, tapi betul-betul ini bermanfaat, tidak hanya kesannya baik tapi memang bermanfaat begitu. Itu juga yang menjadi poin penting saya pikir untuk direplikasi di banyak tempat, di tempat-tempat baca begitu. Ya, jadi yang saya mau bilang, Rauda Nabawi ini kembali menegaskan sama kita, ini bukan urusan Rauda Nabawi dengan siapapun orang yang ada di sekitarnya. Ini bukan urusan Rauda Nabawi dengan media sosial, bukan urusan Rauda Nabawi dengan pemerintah atau politisi atau siapapun, tapi ini perkara urusan Rauda Nabawi dengan penciptanya gitu. Jadi dia betul-betul bergerak untuk kemaslahatan. Tidak penting Anda mau sorot atau tidak gitu. Tapi kenapa kemudian kami hadir, perpustakaan hadir untuk kita mau bawa ini ke ruang publik gitu. Kita mau bilang ada nih aktivitas seperti ini. Dan penting untuk kita hadir bersama-sama, bahkan mereplikasi di banyak tempat seperti itu. Saya ingin sampaikan satu, Ya. Pak. Tujuan dasar sebenarnya tuh saya ingin ajak ibu-ibu atau orang-orang tua di sini untuk percaya diri, memberikan pendidikan untuk anak-anak mereka karena sekarang sekolah sudah gratis. Ya. Keterbatasan kita dalam ekonomi ataupun apapun, kalau anak-anak sekolah kita terbayarkan. Ini menarik nih apa yang Saya disampaikan. terbayarkan karena saya alami sendiri. Saya pikir begitu. Saya ingin menularkan sama orang-orang tua di sini bahwa kalau anak kita sekolah, walaupun orang menghina kita, misalnya kau orang miskin, tapi pasti dia masih dengan kata-kata begini. Walaupun miskin, anaknya sekolah semua. Bahasanya kan masih ada sambungannya. Atau
orang miskin bergaya sekolahkan anaknya, tapi masih ada sambungannya. Kita tidak akan dihina dibilang kita miskin, orang dari kampung, pasti ada sambungannya. Anaknya sekolah semua, begitu. Saya ingin jiwa sekolah, effort untuk sekolah itu tumbuh sendiri. Ya. Saya tidak suruh mereka jadi presiden, tidak suruh jadi apa, yang penting mereka sekolah. Ya. Ini menurut saya ini menarik. Mungkin nanti bisa kita inisiasi satu kelas atau apa yang kita hadirkan ini orang tua. Iya. Nah, saya ingin bakar itu. Ya, nanti mungkin salah satunya dari Ibu Astri, terus kita carikan juga satu expert yang lain untuk mengisi betul. itu menurut saya menarik, dan saya selalu beranggapan selama kita hidup dan sehat tuh ya, kita selalu kaya. Ya jangan itu orang mau beli mau beli ginjal satu kan puluhan miliar. Kira-kira kalau ada orang mau beli ginjal tak puluhan miliar, mungkin kan tidak mau. Artinya kita sedang kaya nih. Kita tidak sedang menyadari saja. Kita tidak sedang menyadari bahwa kita ini kaya banget. Tuhan sangat sayang sama kita. Jadi bentuk sadarnya itu teman-teman Rauda Nabawi bahwa kita ini sedang disayang oleh Tuhan, ya teman-teman ini mendirikan Rauda Nabawi untuk kemudian berbagi kasih sayang itu kepada lingkungan sekitarnya. Ini luar biasa menurut saya. Mudah menjadi pahala. Ya, amin ya, amin. Kita berharapnya semua seperti itu. Salah, ya. Menjadi pahala, kalau hampir pasti yang pahala ini yang di depan sini karena kita disuguhkan dia. Silakan Pak, silakan. Ini kelebihannya juga Rauda Nabawi, selalu memuliakan tamu. Setiap kita datang jadi enak gitu ya. Kita ini bawaannya ibu-ibu. Iya. Kalau ada tamu ke rumah kita kayak nggak enak kalau enggak. Selalu disediakan dengan agama. Iya. Namanya saja. Lepas dari itu. Iya. 5, 6 pertama saya ambil dari rukun Islam, tapi kan keluar 1, jadi tetap jadi rukun apa nih namanya, rukun Islam, rukun iman 6 pertama. Iya, saya ambil Rauda Nabawi dari bersalawat ke Rasulullah. Ini saya lihat di sini banyak sekali juga foto-foto ya, Iya. foto aktivitasnya. Sampai ada nih, ada tamu-tamu dari nasional juga yang datang. Saya lihat ada lomba sering sekali. Jadi kami juga ini biasa numpang tenar di sini Kak Safri ya, ikut rame di sini. Nantilah insya Allah ini dalam waktu dekat kita gagas lagi satu kegiatan bersama-sama di sini. Ini yang foto anak-anak di atas yang kuliah, anak-anak yang di kampung kami yang kuliah. Jadi mereka sedang di luar kampung. Ini keren juga. Saya pasang supaya itu mereka maksudnya. tahu. Betul ya. Ini kemudian memotivasi. Makanya ada anak-anak biasa bertanya, Kak itu kakak. Ini gambarnya sebentar KKN. bisa di-shoot Kak Safri ya. Ya. Kakak saya pasang, saya sengaja supaya mereka juga mau begitu. Mau kuliah juga. Iya. Jadi memang ya pendidikan itu ya. Pendidikan itu membantu sekali. Betul Membantu. kan Tuhan juga sudah janjikan ya mengangkat derajat mereka yang Dan saya sebenarnya berilmu. juga mau sampaikan Pak, sebenarnya pendidikan itu membantu Kabupaten Mamuju untuk menangani stunting. Oh iya. pasti. Karena kalau mereka betul. sekolah tidak menikah muda, Betul. tidak melahirkan muda, Iya. mengurangi pengangguran, karena dia umur di ada di sekolah, Saya sepakat ada itu. di kuliah, Saya di sepakat. tempat kuliah. Saya sepakat Ya. bahwa Jadi, pengetahuan itu banyak sekali membantu. Salah satunya mengatasi stunting itu dengan pernikahan usia mereka, anak, ya, ya. dengan sekolah, mengurangi juga resiko melahirkan ini. Jadi saya pikir dasar itu pendidikan. Banyak hal ya. Banyak hal yang bisa dia selamatkan lah. Jadi itu salah satu kata kuncinya hari ini teman-teman. Pendidikan itu adalah kunci. Pendidikan itu akan mengangkat harkat dan martabat. Maka tidak salah kemudian ketika pemerintah Kabupaten Mamuju melalui perpustakaan menegaskan kita mau menuju Kabupaten Mamuju yang literat. Apa sih Kabupaten Mamuju yang literat? Kabupaten yang dimana semua orang itu berpengetahuan, semua orang berpikir rasional sehingga tidak akan termakan hoaks, orang-orang di Mamuju tidak akan termakan hoaks, tidak akan terjadi pernikahan usia anak, tidak akan terjadi stunting karena semua berpengetahuan. Ini mungkin juga kan hampir semua ya kalau kita bisa telisik lebih jauh ke semua dalam kisah-kisah sejarah misalnya para rasul, nabi dan rasul itu diutus memang untuk memperbaiki pengetahuan manusia, bukan dulu bicara ekonomi, bukan bicara apa, tapi bicara bagaimana memperbaiki pengetahuan. Karena memang ketika pengetahuannya yang bagus,
orangnya cerdas, berpikirnya rasional, Iya. yakin dan percaya. Banyak jalan. Iya, kita akan maju dan menjadi luar biasa. Macanga. Iya. Oke. Saya mau sampaikan dulu Ya, terima ya, kasih, betul, Pak. betul, betul. Jangan Terima dulu terima kasih. kasih. Ini statement apa ya? Statement penutup ya. Statement penutup yang mau disampaikan sama teman-teman dari Rauda Nabawi. Silakan. Satu-satu. Silakan. Iya, kita dulu, kita dulu. Pakai. Ya, kita dulu. Untuk hari ini berterima kasih kepada Pak Kadis dan teman-teman dari Perpus. Alhamdulillah hari ini bisa berkunjung kembali ke Rauda Nabawi yang kesekian kalinya. Dan itu kami sangat sangat bahagia bisa lagi didatangi Pak Kadis dan teman-teman dari perpustakaan. Apapun yang kami lakukan di Rauda Nabawi, Iya. semoga menjadi ladang pahala bagi kami. Dan semoga sesuatu yang kecil untuk anak-anak itu akan menjadi hal besar di kemudian hari. Apapun yang mereka dapat dan pelajari di Rauda Nabawi menjadi acuan atau semangat, membakar semangat mereka untuk terus bersekolah. Karena sekolah membuat kita pendidikan bisa membantu kita untuk mengatasi apapun, mengatasi kemiskinan. Kita tidak akan mendapatkan pendidikan akan membantu kita untuk percaya diri. Itu Betul, tujuan utamanya. Oke. Tujuan utama dari Rauda Nabawi itu membakar effort mereka untuk selalu pergi sekolah. Alhamdulillah ya, teman-teman sekalian, Rauda Nabawi Macanga. Oke. Biasa. Oke. Sapri ambil kok video-video deh ini sekitarnya semua. Datang.